Damai Tuhan beserta kita semua. Shalom. Mari bersama-sama saudara-saudara kita memuji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian saat ini? Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan, penolong yang setia. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami percaya dan berdoa bahwa bersama Tuhan Yesus segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau beri kami kekuatan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Segala perkara Yesus bekerja. Yang percaya masih katakan amin. Terjadilah apa yang Bapak Ibu aminkan hari ini, apa yang Bapak Ibu percaya hari ini, dan bukan apa yang kita takutin. Kita mengaminkan Tuhan adalah penolong yang setia. Hari ini saudara-saudara, kita ada karena pertolongan Tuhan Yesus. Dalam pujian ini menghantar kita mendengar sabda firman Tuhan. Sesaat lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amen. Penolong yang setia yang selalu menuntun hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung. Katakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus
penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hapuslah air mata Bapak Ibu sekalian. Bangkitlah dari kelemahanmu. Pulihlah dari sakitmu. In Jesus name. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Yesus setia. Amin. Segala perkara Yesus bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mendatangkan kebaikan bagi setiap pendengar. Kami percaya dalam segala hal Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Amin. Halo semuanya yang terkasih, yang ada di grup doa WhatsApp I Believe Miracle, yang ada di grup doa Telegram I Believe Miracle, yang ada di channel YouTube Pastor Andy Simon TV, yang ada di halaman Facebook ya Pastor Andy Simon. Puji syukur, puji Tuhan, haleluya. Hari yang baru, kita bersuka cita karena kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus. Dan hati kita bergembira. Kita menjadi manusia yang memberi diri di waktu yang terbaik ini untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada kepala rumah ibadat yang gusar ketika melihat kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Siapakah mereka dan kebenaran apa yang akan kita terima sebagai makanan rohani terbaik hari ini? Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 14 ya sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya percaya bahwa kuasa kesembuhan Tuhan Yesus sangat ajaib. Bahkan berbondong-bondong orang. Bahkan terjadi kesembuhan massal, baik lewat tatap muka maupun juga lewat live streaming. Tatap muka nanti ya, kalau sudah dibuka kembali, ini lagi kita kejar untuk renovasi. Dan meskipun ada kebocoran kecil di kontrol bak airnya kolam baptisan, saudara-saudara, kita kejar supaya bisa segera mungkin. Ya, saya percaya kesembuhan massal, kesembuhan berbondong-bondong orang sakit, kesembuhan dari kuasa Tuhan Yesus terjadi karena Injil adalah ya dan benar, bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Injil Lukas pasal 13 ayat 14 dan 17. Di sini kita melihat pertama-tama ada kepala rumah ibadat yang gusar ketika melihat kuasa Tuhan Yesus yang membebaskan orang dari roh-roh setan, roh jahat, yang menyembuhkan mereka dari kelemahan dan penyakit. Selamat mendengarkan saudara-saudara. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Gusar itu apa? Gusar itu gelisah. Gusar itu nggak tenang. Gusar itu nggak senang. Gusar itu apa ya? Coba saudara tambahkan, kasih komentar.
Kepala rumah ibadat gusar. Kenapa dia gusar? Resah, makasih. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Intinya adalah kepala rumah ibadat tidak senang dengan kuasa kesembuhan Yesus. Orang kalau tidak senang itu, apa saja yang dibuat pasti gak disukai. Tapi orang kalau senang, meskipun orang bikin salah, disukai aja. Sebaliknya kalau orang gak senang, meskipun orang udah buat baik, buat benar, gak disuka. Nah, kepala rumah ibadat ini tidak suka, dia gusar. Nah, hari Sabat itu dia jadikan alasan untuk melampiaskan ketidaksukaannya tadi, resahnya, gelisahnya. Lalu akhirnya menuduh macam-macam. Di dalam teks ini hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Padahal kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, banyak juga Tuhan menyembuhkan di hari di luar Sabat, dan mereka protes. Mereka bilang, ini kuasa siapa? Mereka tidak percaya. Intinya adalah mereka tidak percaya kuasa Yesus. Ayat 15. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia berkata, hai orang-orang munafik. Kepala rumah ibadat ini, kalau secara stylenya, pasti agamawi banget. Tetapi bagi Tuhan, orang yang tidak percaya dengan kuasa penyembuhan, munafik, mengaku beragama, tetapi tidak bertuhan. Atau mengaku bertuhan, tetapi tidak mempercayai kuasa Tuhan. Bible berkata jelas kepada saya dan kepada setiap orang percaya, jauhilah mereka itu. Tuhan menjawab mereka dan berkata, hai kalian orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Dikasihi. Ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Rema yang Pastor mau share di sini adalah, jadilah manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya, jadilah orang percaya. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadilah orang percaya yang mempercayai kuasa Tuhan. Nah, konsekuensinya ada bagi orang percaya yang mempercayai kuasa Tuhan. Mereka akan mengalami tantangan, diolok-olok, fanatik, sok suci, ajaran-ajaran yang aneh, akan mendapat pertentangan bahwa kuasa Tuhan sudah tidak ada lagi, mujizat sudah berlalu dari sejak zaman rasul-rasul selesai. Atau saudara mungkin orang percaya yang seperti Pastor Andy, yang berapi-api di kantor kah, di jalan kah, di angkot kah, bicara tentang kuasa Tuhan, kasih Yesus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang membebaskan. Tapi ada orang-orang gak suka. Tantangan itu ada. Jangan menyerah. Andalkan kuasa Tuhan Yesus. Teruslah bekerja di ladang Tuhan. Teruslah percaya kuasa Tuhan menyertai Anda. Dan lihat, kita tahu bersama-sama bagaimana nanti akhir hidup orang percaya. Surga, kita tahu bersama-sama bagaimana akhirnya iblis. Neraka, kita tahu bersama-sama bagaimana akhir orang percaya akan mengalami kemenangan, dan orang-orang yang menentang kuasa Tuhan akan mendapat malu, tetapi orang benar akan bersuka cita.
Ibu-ibu, jangan berhenti mendoakan suamimu. Kuasa Tuhan, kuasa doa, itu nyata dan masih terjadi. Anak-anak, jangan berhenti doakan orang tuamu. Saudara-saudara sekalian, jangan berhenti percaya kuasa Tuhan. Kita bisa nafas, jantung berdetak, darah mengalir. Ini kuasa Tuhan. Berarti kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kalau ada orang-orang yang menentang, orang-orang gak senang, orang-orang mengejek saudara, orang-orang membuli, merendahkan saudara-saudara, biarkan saja. Tapi kita tahu akhirnya, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan dan mengalahkan kita? Dan Tuhan berkata ayat 17, semua lawannya, artinya setiap pribadi, tidak peduli apapun doktrin organisasi agamanya, kalau tidak percaya kuasa Tuhan Yesus, Bible berkata, semua lawannya merasa malu, akan malu. One day, upah iman kepada Yesus adalah keselamatan kekal. Tetapi upah bagi orang tidak percaya adalah hukuman kekal. Di dalam Bible, saudara-saudara, biar pastor kasih beberapa agar melengkapi ya, ada kok. Ada kepala rumah ibadat yang percaya kok dengan kuasa Tuhan. Nah, dari opsional ini, Bapak Ibu bisa memilih. Engkau mau ada di mana? Engkau mau menjadi pribadi yang mana? Pribadi yang tidak percaya kuasa Tuhan? Pribadi yang suka cari-cari alasan karena tidak suka dengan pekerjaan Tuhan? Atau mungkin beda organisasi, beda doktrin, beda pandangan. Engkau cari-cari alasan untuk mencari kesalahan. Itu pilihan. Life is choice. Tapi Bible ini menjelaskan ada kepala rumah ibadat yang percaya akan kuasa Tuhan. Dan ada juga kepala rumah ibadat yang menerima keselamatan ketika melihat kuasa Tuhan terjadi. Saya kasih contoh dua saja ya. Yang pertama, kita kalau melihat, coba nanti dibuka saja contohnya Lukas pasal 8 ya, ayat 49. Banyak sana contoh-contohnya. Seperti juga misalnya di bagian lain Markus pasal 5 ayat 38. Ya, itu tentang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Saudara-saudara, Yairus, kepala rumah ibadat yang percaya kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Anaknya mendapatkan mujizat Tuhan. Upah orang yang percayakan kuasa Tuhan adalah mujizat Tuhan. Amin, amin, amin. Kembali lagi, bagi orang yang tidak percaya apapun doktrin, label agama, keyakinan Bapak Ibu, suatu hari ketidakpercayaanmu akan berbuah malu. Satu lagi ya, kalau kita melihat di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-8, di sana ada kepala rumah ibadat bernama Krispus. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama dengan seisi rumahnya ketika melihat pemberitaan pelayanan hamba Tuhan. Cukup 3 contoh ini, dan ini cukup komplit Bapak Ibu. Ada kepala rumah ibadat yang tidak percaya kuasa Tuhan. Bisa juga saudara ambil remanya, ada anak Tuhan, ada orang Kristen yang tidak percaya kuasa Tuhan, atau yang suka cari-cari alasan, ini, itu, macam-macam. Tapi jangan lupa, ada kepala rumah ibadat karena percaya menerima mujizat Tuhan kepada anaknya. Dan
ada kepala rumah ibadat Krispus. Percaya kepada kuasa Tuhan, diselamatkan, dibenarkan. Dia dan sisi keluarganya diselamatkan. Keselamatan adalah mujizat terbesar yang Kristus lakukan di kayu salib untuk manusia. Saya percaya Tuhan juga tidak mau kita hidup sakit-sakit melulu. Banyak orang menantang Pastor Andy berdebat. Saya tahu panggilan saya bukan tidak bisa melayani perdebatan orang-orang yang sombong-sombong, yang merasa ilmunya sudah benar, teologinya udah tinggi, keagamannya udah sangat luas. Tuhan firmankan, jangan mau jadi orang dipuji manusia, biarlah engkau dipuji Tuhan. Setiap kita dikasih Tuhan kepercayaan, yaitu iman. Bagi orang beriman, segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan. Ada Yairus, jangan lupakan ini. Dia juga kepala rumah ibadat, tetapi dia menerima mujizat karena percaya. Ada Krispus, dia kepala rumah ibadat juga. Dia percaya Yesus dan dia diselamatkan. Jadilah contohlah kepala rumah ibadat yang percaya akan kuasa Tuhan. Kalau saudara mungkin hari ini sebagai orang percaya atau sebagai manusia yang baru pertama kali melihat channel atau pelayanan ini, atau saudara-saudara sebagai hamba Tuhan, jadilah pribadi yang percaya di luar nalar, bukan percaya dengan otakmu. Itu namanya percaya diri, percaya logika. Sementara Tuhan itu besar, dahsyat, dan tidak terukur. Otak manusia saja kita tidak bisa lihat. Apa lantas kita berkata, saya tidak punya otak? Belajar percaya sekalipun kita tidak melihat apa yang kita percaya. Saya percaya saya punya otak sekalipun saya tidak melihat otak saya. Itu baru otak manusia, saudara-saudara. Saya bicara tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau urusan-urusan yang lain, Tuhan itu sanggup. Seperti pujian awal kita berkata, segala perkara dapat kutanggung. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar firman-Mu ini betul-betul hidup bagi kami. Firman Tuhan tidak hanya untuk cukup didengar atau diucapkan, tetapi kami harus hidup dan berani untuk masuk di dalam kehidupan nyata itu sendiri bersama firman Tuhan. Kehidupan ini adalah kelas ladang, tempat di mana kami praktekkan firman Tuhan. Amin. Benih sudah tertabur, firman Tuhan datang buat seluruh kekasih Tuhan.
Angkat tanganmu dan ucapkan doa-doamu kepada Tuhan. Apa yang kau aminkan, apa yang sedang engkau alami, keraguan apa, kebimbangan apa, kelemahan apa, mulailah, let's pray, praise God forevermore. Berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Praise God, glory to God. Thank you Lord Jesus. Berdoa. Waktu kita berdoa, ada kekuatan ilahi yang men-touch tubuh kita, dan kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sungguh-sungguh penolong yang setia. Selalu percaya Tuhan setia. Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy mau mendoakan saudara-saudara saat ini. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar. Diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu. Saudara-saudara, jadilah pribadi yang diberkati, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan pelayananmu, diberkatilah engkau dan setiap doa-doa dalam nama Yesus. Ini nama yang ajaib, yang memberkati, yang menyelamatkan. Diberkatilah hati setiap pemirsa, memiliki hati yang percaya, bukan hati yang banyak alasan sebetulnya tidak suka atau tidak percaya. Tapi hari ini diberkatilah engkau, hatimu menjadi pribadi anak Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan yang percaya kuasa Tuhan. Apa yang kita percaya, itu yang kita bawa. Dan apa yang kita percaya, kita suci, pasti memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor ini melihat ada banyak kelemahan-kelemahan yang dan kuasa Tuhan menyembuhkan banyak orang-orang sakit dalam pelayanan ini. Baik pelayanan live streaming, form doa, maupun nanti kalau sudah buka, tatap muka, saudara-saudara yang rindu datang untuk memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan melihat kebesaran Tuhan. Nanti infonya akan diupdate lewat medsos. Biarlah semuanya dalam bimbingan, pimpinan, dan waktu dari Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria, terpuji Tuhan tempat yang maha tinggi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, puji syukur pelayanan hari ini, hadirat Tuhan luar biasa, firman Tuhan hadir, membebaskan setiap orang yang mendengarkan, dan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan karya keselamatan Tuhan terjadi bagi saudara-saudara dan keluargamu. Itu Tuhan, saudara-saudara sekalian, selamat masuk hari yang baru. Makasih buat begitu banyak komentar-komentarnya, kesaksiannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Immanuel. Shalom. Bless you. Dadah. Makasih ya. Wah, amin, 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 amin. Makasih. Wah, rame banget ini. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari yang baru ya. Bless you. Yesus tak pernah